agenda hari ini seperti apa sih Bang di hari Kamis ini? Ya, agenda sebenarnya hari ini adalah memberikan bukti tertulis dan pemeriksaan ahli. Nah, sebenarnya kita tadi mau mengajukan 2 ahli. Cuma karena Bang Reja Indragiri ternyata berbenturan waktunya bersamaan, dia juga diundang dengan pihak lain, ternyata jamnya yang sama, hari yang sama. Kemudian tadi kami coba memberikan kesempatan lah diberikan kepada kami sekali lagi agar Bang Reja Indragiri bisa hadir besok. Alhamdulillah tadi hakim ternyata setuju, walaupun termohon 2 tadi keberatan. Nah, tadi saya pikir kalau seandainya dia masih ngotot, ya saya keberatannya ditulis saja dalam kesimpulan, tapi orang tetap diperiksa. Nah, jadi tadi alhamdulillah ya, ahli sudah menyatakan dengan tegas kalau seandainya barang bukti ya dipergunakan dalam perkara yang lain memang boleh, tapi permasalahannya bisa dibuktikan nggak bahwa barang bukti ini ya, handphone ini benar-benar isi percakapannya itu ada hubungan dengan kejahatan. Tapi kalau seandainya ternyata handphone ini tidak bisa dibuktikan ada hubungan dengan kejahatan, maksudnya itu dibuka. Kalau ketika itu dibuka di persidangan ternyata benar isinya ini ada hubungan dengan kejahatan, maka barang bukti ini baru sah disebut dengan barang bukti karena ada keterkaitan. Nah, sementara dalam perkara pidana ini kan barang bukti ini kan tidak dibuka, dari mulai penyidikan, penuntutan sampai dengan putusan peradilan tidak dibuka sama sekali. Jadi tidak bisa dibuktikan nih bahwa barang bukti ini ada hubungan dengan kejahatan. Nah, di situ tadi saya tekankan bahwa kalau seandainya tidak bisa dibuktikan, menurut pendapat ahli bagaimana, dikembalikan katanya. Tidak sah katanya tadi kan disita. Kira-kira begitu. Bang, lalu tadi untuk saksi ahli sendiri siapa sih Bang yang Abang hadirkan? Boleh dijelaskan? Tadi Bang? Namanya Bang Nyoman Rai. Jadi kami minta kemarin tuh dia dari akademisi. Biasanya kan kalau akademisi ini mereka benar-benar memberikan keterangan secara objektif. Jadi kan kita sama-sama menyaksikan benar-benar objektif. Pendapat-pendapat hukum itu benar-benar objektif dan memiliki dasar hukum yang kuat tadi. Nah, besok Bang Reja Indragiri. Oke. Abang puas nggak sih dengan tadi kesaksian dari saksi ahli sendiri yang dijabarkan, Bang? Ya, kalau kesaksian dari ahli ya saya cukup puas ya. Kenapa? Tadi dia sudah jelas mengatakan bisa nggak barang bukti itu digunakan perkara lain? Bisa, kalau ada perkaranya. Nah, tadi saya tanya, nah bagaimana kalau seandainya ternyata barang bukti ini digunakan untuk DPO, 3 DPO. Nah, bagaimana kalau ternyata DPO itu ternyata sudah dihapus? Ya, karena alasannya fiktif. Nah, jadi terpidana yang terdahulu asal sebut. Saya tegaskan di persidangan begitu. Nah, ternyata katanya kalau memang tidak ada perkara lagi, ya sudah dikembalikan. Nah, tadi juga ahli mengatakan ya wajib dibuka katanya handphone. Nah, tadi ahli mengatakan bahwa wajib dibuka, kan tidak ada sanggahan juga dari termohon 1 dan termohon 2. Jadi apa alasannya tidak dibuka? Jadi mereka nggak berani itu. Jadi kemarin itu termohon diberikan kesempatan untuk memberikan duplik, tapi ternyata mereka tidak gunakan. Saya tahu mereka tidak gunakan, mereka bingung mau jawab apa. Sama seperti tadi ketika saya dengan tegas mengatakan ya bahwa barang bukti ini apa hubungannya dengan kejahatan, nggak bisa dijawab. Kan kita lihat sendiri tadi pertanyaan-pertanyaan dari termohon 1 dan termohon 2 nggak ada yang berbobot gitu. Karena mereka kesulitan. Saya sudah bilang ya, saya pernah mencoba mengilustrasikan bagaimana kalau seandainya saya jadi pengacaranya Pak Kapolri atau Pak Kapolda Jawa Barat. Sulit saya juga untuk melakukan pembelaan. Kenapa? Ada barang bukti yang disita, sementara mereka tidak bisa membuktikan apa hubungan dengan barang bukti ini dengan kejahatan. Dibuka enggak? Nah, sedangkan untuk bisa membuktikan bahwa barang bukti yang disita ini ada hubungannya kan harus dibuka. Kecuali kalau handphone itu pernah digunakan untuk nempuk, nah itu beda, nggak perlu dibuka. Tapi kalau handphone, yang lucunya tadi ya ternyata yang disita bukan hanya handphonenya para tersangka, ada handphone kakaknya Vina tadi disita juga. Lucunya Mariana namanya. Nah, Mariana, yang namanya Mariana ini ternyata ada 1 handphone yang disita.
disitanya itu di bulan November. Artinya setelah Agustus 31 itu ada laporan dan penangkapan, dan 2 September ada penyitaan. 1 bulan kemudian lagi ada lagi penyitaan. Yang disita adalah handphonenya Marliana, kakaknya Vina. Nah, ini tambah bingung lagi. Apa hubungannya kalau seandainya handphone si Marliana ini disita? Berarti jangan-jangan Marliana ada keterlibatan juga dengan kejahatan kan? Nah, ini kan kelihatan ngaco gitu. Nah, kalau Marliananya ternyata sampai sekarang di luar, berarti kan nggak ada hubungan dengan kejahatan. Kalau nggak ada hubungan kejahatan, kembalikan. Kalau ada hubungan kejahatan, berarti ada terlibat dong Marliananya. Nah, di situ aja sudah bisa dilihat. Artinya kerja dari permohonan ini memang amburadul, asal jalan aja gitu. Ini tadi saya bilang kan dalam replika kemarin kan saya katakan dengan tegas bahwa kalau seandainya mereka tetap bersikukuh juga tidak mau ngebuka, ya mereka adalah termasuk bagian-bagian orang yang sengaja menyembunyikan kebenaran. Oke. Bang, lalu mungkin tadi kan sempat Bang Nyoman Ray mengatakan ada salah satu pasal begitu. Apakah ini salah satu pasal yang disebutkan tadi itu akan memperkuat kesaksian, lalu nanti akan bisa dibantahkan juga oleh pihak Polda dan Mabes sendiri, Bang? Iya, satu pasal itu kan ditekankan oleh ahli, maksudnya gini, bisa nggak barang bukti itu digunakan untuk perkara lain? Bisa. Nah, cuman permasalahannya ada nggak perkara lainnya itu tadi? Nah, tadi kan saya tegaskan perkara lainnya itu 3 DPO tadi. Nah, sekarang 2 DPO itu sudah dihapus oleh Polda Jabar sendiri, dan ini disaksikan oleh masyarakat umum loh. Di media nasional dia mengatakan seperti itu, bahwa DPO ini ternyata fiktif, asal sebut, hilang dong. Nah, Peggy Perong yang mereka yakini adalah Peggy Setiawan diuji juga di pra-peradilan, kalah juga Polda Jabar. Nah, sekarang berarti kan udah habis nih perkaranya. Handphonenya mau diapain? Handphonenya dibalikin. Nah, polisi tetap dengan pasal 42 ya, pasal 42. Nah, ternyata pasal ini sudah tidak bisa digunakan lagi. Kenapa? Karena perkaranya sudah habis, maksudnya udah nggak ada lagi nih. Berarti tidak ada kewenangan lagi. Apa gunanya itu handphone ditahan oleh pihak kepolisian? Boleh Bang disebutkan pasal berapa sih tadi yang mungkin yang dikekehkan oleh Bang Nyoman Ray? Pasal 46 ayat 1. Okay. Pasal 46 ayat 1 inilah yang dijadikan dasar oleh Polda Jabar. Nah, makanya jadi ditekankan oleh ahli, udah dia menekankan bahwa karena bersandarnya pihak kepolisian Jawa Barat ini bersandarnya di pasal 42 ayat 1 ini, akhirnya sama ahli ditekankan lagi apakah benar bisa digunakan barang ini benar, tapi kalau ada perkara lain, sementara perkara lainnya nggak ada, nah, artinya tidak ada kewenangan lagi untuk apa gunanya ditahan nih handphone. Oke. Bang, kan tadi Abang menyebutkan harusnya ada 2, lalu Bang Reza Indragiri besok nih Bang ya. Begitu. Mungkin apa sih mungkin senjata Abang selanjutnya bisa untuk disidangkan besok? Ya gini, sebenarnya saya sudah hubungin juga Bang Otto Hasibuan, saya udah WA nggak dibalas, saya telepon nggak diangkat, saya nggak tahu juga nih Bang Otto ini bagaimana pembelaan terhadap organisasi ini. Kan kita juga berjuang kan demi advokat juga. Jangan sampai advokat ini statusnya penegak hukum tapi seperti macam ompong gitu. Tapi ya mau ngomong apa, Bang Otto Hasibuan sampai sekarang WA saya nggak dibalas. Sebenarnya saya maunya Bang Otto Hasibuan itu jadi saksi juga di sini, jadi ahli juga. Ya, karena dia kan ketua umum organisasi advokat. Tapi ya sudahlah, saya juga tidak bisa bicara apa-apa. Ini tinggal Jumat, Senin, Selasa putus perkaranya. Ya kita lihat aja nanti putusnya seperti apa ya. Sebenarnya kita juga udah mulai agak lelah juga nih, berusaha agar kebenarannya terungkap. Jadi yang mau membantu ya silakan, yang kira-kira nggak mau bantu ya sudah, kita mau ngomong apa lagi gitu, mau maksa nggak bisa. Tapi intinya beginilah, intinya ya memang kita bisa melihat bahwa penegak hukum ini banyak sekali yang berusaha untuk menyembunyikan kebenaran. Nah, harapan kami ya, kami tidak mungkin bisa memberikan harapan lagi kepada termohon 1 dan termohon 2, baik Mabes Polri maupun Polda. Nggak mungkin kami menaruh harapan ya, kalau kami menaruh harapan pada mereka, ini namanya kecewa yang disengaja. Harapan kami yang pertama dan yang terakhir kepada hakim yang memeriksa perkara ini dan memutus perkara ini. Mudah-mudahan ya dia ingat akan sumpah profesinya. Ya, dia adalah wakil Tuhan, tugasnya
adalah mengungkapkan kebenaran. Ya, itu aja. Jadi mudah-mudahan dia masih ingat dengan sebuah profesi. Oke. Bang, terakhir Bang, ya. Untuk nanti kedepannya Abang yakin gak sih Bang? Ini kan bentar lagi ya hari Senin putusan gitu. Dengan saksi-saksi ahli yang Abang ajukan, apakah ini jadi menguntungkan Abang atau memang nantinya agak hasilnya malah tidak seperti diharapkan atau gimana ya, Bang? Ya gini, kami nggak mungkin dong melakukan upaya hukum kalau nggak yakin. Okay. Yakinnya sih pasti yakin. Ya, cuma kan kembali lagi, kalau kami hanya mengalahkan Polda Jabar sama Mabes Polri, jujur aja, merem kami mau mengalahkan itu. Okay. Kecil kami mau mengalahkan itu. Kenapa? Karena bukti-bukti kuat itu ada di kami. Cuman permasalahannya hakim mau nggak ya sebagai orang yang ini diutus ya, artinya dia sudah ditunjuk oleh ketua pengadilan untuk menangani perkara ini dan mengurus perkara ini, mau nggak dia mengungkapkan kebenaran. Kalau hakim ini mau mengungkapkan kebenaran, kembalikan aja ke pemiliknya handphone, pasti dia tahu kebenarannya 2016 yang lalu apa yang terjadi, dia pasti tahu. Oke, ya? Oke, aman, cut. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.